Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Tepatnya berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sebelumnya saya mengajak, mari saudara, kita bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 9. Mazmur pasal 46 ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hikmat marifat untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami mendengar dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai tempat di mana kami berada, sehingga saat kami merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat menerapkan dalam hidup kami. Kami sepakat sehati, kami ikat dan patahkan, kami runtuhkan setiap pekerjaan si jahat dan orang jahat yang mencoba untuk mengganggu jalannya penaburan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Yosua pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan. Ingat, tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Yosua pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Keputusan yang selaras dengan keputusan Tuhan merupakan keputusan yang terbaik yang dapat dibuat oleh manusia. Keputusan yang selaras dengan keputusan Tuhan merupakan keputusan yang terbaik dapat dibuat oleh manusia. Kekasih Kristus, pada umumnya orang membuat keputusan dengan menimbang informasi yang ia peroleh serta nasihat orang lain yang ia dapatkan. Bahkan kadang-kadang keputusan tersebut ia buat hanya dengan mengandalkan nalurinya saja. Semuanya itu tidak selalu salah, namun juga tidak selalu tepat. Kekasih Kristus, keputusan yang terbaik adalah bila hal itu didasarkan pada keputusan Tuhan. Pada dasar keputusan Tuhan. Sebab bila kemampuan manusia dalam menimbang sangat terbatas, pengamatan mereka dapat keliru, dan nasihat orang lain apalagi naluri manusia bisa salah. Maka tidak demikian halnya dengan keputusan Tuhan. Keputusannya selalu tepat, karena Ia Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Kekasih Kristus, pentingnya untuk menjadikan keputusan Tuhan sebagai acuan ini nampak melalui kekeliruan Yosua
dalam membuat keputusan tentang penduduk Gibeon, seperti yang dicatat di dalam Yosua pasal 9. Ia memutuskan untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon hanya berdasarkan pengamatannya terhadap perbekalan yang mereka bawa dan tanpa memohon keputusan Tuhan. Sebagai akibat, Yosua tertipu karena mempercayai pengakuan orang-orang Gibeon bahwa mereka berasal dari daerah yang jauh, padahal sebenarnya mereka tinggal di wilayah Kanaan yang penduduknya seharusnya ditumpas. Hal ini mengajar kita bahwa di setiap keputusan yang penting kita perlu memohon tuntunan Tuhan agar Ia menunjukkan keputusannya. Hanya dengan demikian maka terdapat jaminan bahwa keputusan yang kita buat akan merupakan keputusan yang terbaik. Kekasih Kristus, supaya kita bisa mengerti keputusan Tuhan yang jelas untuk diri kita, maka pentingnya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya bahwa kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, konsisten, yang stabil, sehingga kita akan memahami kehendak Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusannya. Dan seringkali terjadi menjadi kelemahan kita adalah kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau emosional kita. Saya ingatkan kekasih Kristus, kalau saudara lagi dalam kondisi emosi, janganlah mengambil keputusan. Sebab pada saat saudara mengambil keputusan, maka keputusan Anda itu lebih sering salah daripada benar. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, sekali lagi saya ingatkan, kondisi kita dalam emosi, jangan pernah mengambil keputusan. Supaya kita bisa mengerti keputusan Tuhan yang benar, maka kita harus bisa berjumpa pribadi dengan Kristus, yaitu dengan membangun hubungan yang erat, yang konsisten, yang kontinu dengan Kristus, supaya kita paham kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk Ibu Yuliana Tan, Ibu Helena Aritonang, Ibu Fanny Stanley, terima kasih Fanny untuk berkatnya. Terima kasih untuk untuk Paulina Liberty, juga untuk Pak Rusel Patipelohi, Ibu Koni, Pak Ronald, Ibu Senda Hukum, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau adalah pribadi yang maha tahu, dan tidak ada apapun yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu. Engkau mengetahui isi hati manusia, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat menipu diri-Mu. Oleh karena itu kami menyadari bahwa diri kami memerlukan tuntunan-Mu, supaya dengan demikian kami tidak keliru di dalam mengambil keputusan dan di dalam melakukan tindakan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau bersedia untuk mengungkapkan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Engkau juga bersedia menuntun diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Tidak pernah Engkau merancangkan hal yang buruk terhadap diri kami. Sebaliknya, semua yang Engkau kerjakan selalu membawa kebaikan bagi hidup kami. Kalaupun Engkau menuntun diri kami untuk melewati pengalaman yang tidak seperti kami inginkan, kami percaya bahwa di dalam semuanya itu Engkau memiliki maksud yang baik bagi diri kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih firman-Mu boleh menuntun kami untuk boleh berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Dan biarlah Tuhan kami boleh membangun hubungan kami yang intim bersama dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti, kami bisa mengenal suara-Mu yang benar, yang jelas. Kami tidak emosi di dalam mengambil keputusan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk semuanya. Hamba tetap berdoa untuk saudara-saudara yang sudah hadir, yang telah hamba sebut nama mereka, juga ada Pak Toto Arafia. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk mereka, untuk anak Olive. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Bawa mereka semua untuk menjadi taat dan setia kepada apa yang Engkau mau. Biarlah mereka semakin dekat dengan Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka diberkati. Bahkan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan, diberkatilah mereka ya Tuhan. Biar segala sesuatu yang mereka kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa lindungi dan pelihara mereka senantiasa. Hamba tetap berdoa memberkati keluarga di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun untuk mereka. Tuhan buka pekerjaan untuk mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga yang menjaga pribadi-pribadi, rumah tangga, keluarga. Tuhan juga tolong mereka, anak-anak mereka yang sekolah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya ini. Tuhan pelihara kami. Juga hamba berdoa untuk Ibu Cynthia Aprilianti, Tuhan juga berkati di dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam rumah tangga. Bapak, terima kasih hamba serahkan seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah yang ada di Manokwari maupun yang berada di mana saja berada. Tuhan berkati kami semuanya. Berkati para hamba-hambanya yang melayani. Dan Tuhan tolong kami supaya tetap bisa berdiri di dalam kebenaran-Mu. Hingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada jemaat kami. Hamba tetap berdoa Tuhan spesial bagi tim COVID-19 yang bertugas di bagian depan dalam menangani sampar-sampar corona ini. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Sehingga pada saat mereka melayani orang-orang yang sakit, mereka juga terlindungi. Tuhan jauhkan yang tidak baik dari mereka semuanya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua tercinta dan bagi kota Manokwari. Perlindungan-Mu nyata bagi kami semua ya Allah. Biar damai sejahtera sukacita melimpah. Tuhan berkati para aparat yang bertugas supaya mereka boleh melayani, mereka boleh menjaga keamanan bangsa negara kami dengan hati mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berdoa juga menyerahkan Ibu Ruslina Warfando. Tuhan berkati pribadinya dan keluarganya, diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan dan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur kami untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sore malam hari ini. Spesial hamba berdoa untuk Ibu Fanny Stanley yang berada di Kalimantan sana. Tuhan berkati di dalam tugas-tugas pekerjaan dan pelayanannya. Berkati suaminya Pak Heri dan semua yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka. Tuhan buat berhasil dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sangat diharapkan, sekali lagi saya ingatkan, pada saat saudara mengambil keputusan, jangan dalam keadaan emosi. Bangunlah hubungan pribadi dengan Kristus,
supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah hidup kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kerajaan surga. Pesan saya terakhir, jangan saudara keluar rumah kalau tidak perlu. Tapi kalau keluar rumah, ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, jaga kebersihan. Dan selalu ingat, Tuhan kita Yesus Kristus tetap pegang kendali atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.